Assalamualaikum sahabat Usmaron Putra Channel. Sahabat, hari ini saya akan berbicara tentang terkait profesi yang saya jalani ya. Dimana akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, klien juga terkait dengan istilah beneficial owner ya, atau dalam bahasa sederhananya pemilik manfaat ya. Nah, kenapa? Karena banyak juga yang bertanya, ini perusahaan saya gitu, PT saya, CV saya, yayasan saya terblokir ya. Kenapa terblokir? Itu terkait dengan Perpres ya nomor 13 tahun 2018 yang dirilis beberapa tahun yang lalu. Dan kemudian diperbarui melalui peraturan Menteri Hukum dan HAM ya nomor 2 tahun 2025 sebelum Kemenkumham itu dipecah ya menjadi Kementerian Hukum. Bahwa dikatakan di situ setiap korporasi ya wajib menetapkan, mengidentifikasi, memverifikasi dan melaporkan data pemilik manfaat secara akurat untuk mencegah tindak pidana pencucian uang ya. Ini terkait dengan money laundering ya. Nah, apa itu beneficial owner secara definisi? Beneficial owner atau pemilik manfaat adalah individu, jadi dia individu ya, pribadi atau orang perorangan ya, yang secara langsung atau tidak langsung memiliki, mengendalikan atau menerima manfaat akhir dari aset, dana atau transaksi korporasi. Korporasi itu dalam tanda kutip berupa PT, yayasan, CV gitu ya, lembaga dan lain-lain yang memiliki akta notaris dan mendapatkan pengesahan atau SK dari Kemenkum kalau sekarang ya, kalau dulu Kemenkumham. Jadi seluruh korporasi itu wajib untuk melaporkan daftar pemilik manfaatnya, yaitu satu orang ya, sebagai pemilik manfaat utama ya biasanya. Kriterianya apa pemilik manfaat ini? Itu biasanya adalah sesuai dengan Perpres 13 tahun 2018 itu pada pasal 4 dan 14 menetapkan kriteria BO beneficial owner adalah orang yang memiliki saham 25% hak suara atau kendali dan kewajiban identifikasi verifikasi. Jadi dia punya saham 25% minimal ya atau lebih ya. Artinya kalau ada yang punya saham 40, 50 berarti artinya adalah pemilik saham terbanyak di dalam perusahaan kalau seandainya korporasinya berbentuk PT ya. Begitu juga kalau berbentuk CV, kan ada modal CV misalnya, pembagian modalnya berapa. Yang pemodal terbesar biasanya dijadikan sebagai beneficial owner. Nah, atau misalnya untuk korporasi berupa yayasan. Ya, biasanya itu yang didaftarkan sebagai beneficial owner atau pemilik manfaatnya adalah orang yang juga diantaranya memiliki harta kekayaan awal penyumbang terbanyak dalam pendirian yayasan, atau ya yang memiliki kewenangan terbesar di dalam yayasan itu ya. Misalnya dia punya kekuatan untuk mengendalikan yayasan baik di luar maupun ke dalam gitu ya. Atau yang memiliki kekuatan untuk mengangkat dan memberhentikan pengurus ya, pengawas dan pembina. Ya, itu disebut beneficial owner. Dan kapan mulai berlakunya ini? Secara efektif ini mulai berlaku tahun 2001, pertengahan tahun 2001, di mana setiap pejabat notaris melakukan pendirian korporasi, apakah itu yayasan, PT, CV, dan lembaga lainnya yang mendapat pengesahan menteri, itu secara otomatis punya kewajiban untuk melaporkan BO-nya, beneficial owner, atas korporasi yang dia dirikan itu, karena langsung diinput ke sistem. Tapi untuk yang mendirikan atau belum merubah yayasan ya setelah tahun 2021 itu biasanya beneficial ownernya belum tercatat di Kemenkumham, sehingga itulah yang menyebabkan korporasi itu terblokir. Kenapa? Karena belum melaporkan beneficial owner. Nah, sekarang catatannya bagaimana cara melakukan pelaporan pemilik manfaat? Ya, bisa melalui rekan-rekan notaris di mana saja Anda berada dan berdomisili, atau dapat juga dilakukan secara mandiri. Di mana? Itu di sistem AHU online ya.
Ini website milik Kementerian Hukum, yaitu Ditjen AHU Online. Nanti bisa ketik di Google AHU Online. Nanti akan keluar tampilan seperti ini. Kita lihatkan. Ya, AHU Online ya. Ini ahu.go.id. Oke. Nah, setelah Anda masuk ke sini, Anda bisa mengecek apakah korporasi Anda, yayasan, CV, atau PT Anda terblokir atau tidak. Caranya apa? Setelah Anda masuk ke Ditjen AHU Online ini, Anda buka di sini ada AHU unduh data ya. Nah, ini diklik. Kemudian di sudut kanannya ini ada 3 garis. Ini diklik ya. Oke, di sini ada pilihan-pilihan nih. Ada perseroan ya. Ada perseroan maksudnya PT ya. Kemudian ada perseroan perseorangan, perusahaan perseorangan, kemudian ada yayasan, perkumpulan, fidusia dan lain-lain. Nah, jadi kalau seandainya akan Anda cek itu adalah perseroan atau PT, maka klik yang di atas ini. Kalau seandainya yang akan dicek itu adalah yayasan, maka kita coba ya, klik yayasan di sini. Oke. Nah, lalu setelah itu kita tinggal memasukkan nama yayasan di sini, ya. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam memasukkan nama yayasan adalah itu pastikan spasinya dan penulisannya sudah benar. Ini contoh nih ya. Kita ambil ini nama yayasannya Ranah Bingkuang Madani ya. Coba kita cek. Nah, di sini ya kita lihat ya yayasannya. Di sini Ranah ada beberapa yayasan yang memiliki nama sama ini ya. Nah, misalnya ya, ini ada yayasan yang ada tulisan merah untuk sementara data yayasan tidak dapat ditampilkan. Itu tandanya adalah yayasannya sedang dalam pemblokiran ya, belum melakukan pelaporan pemilik manfaat. Tapi kalau yayasannya seperti ini, ada info profil lengkap, profil terakhir bisa muncul di situ. Itu tandanya yayasan sudah mendaftarkan pemilik manfaat. Nah, mudah sekali kan? Nah, jadi ini tips kita hari ini. Jadi setelah kita mengetahui kalau yayasan kita terblokir, maka Anda dapat ya melakukan pelaporan pemilik manfaat. Apakah melalui notaris atau bisa dilakukan secara mandiri. Di mana? Di Ditjen AHU juga. Nah, kalau untuk lebih detailnya nanti bisa melihat tutorial di YouTube ya. Nah, di channel YouTube ada beberapa tutorial terkait dengan pelaporan pemilik manfaat itu. Itu kalau di sini nanti kita akan masuk di sini AHU pemilik manfaat ya. Kita klik ini. Oke, nanti silakan untuk daftar dulu ya. Kalau ini saya sebagai notaris sudah ada akunnya, jadi masuk ke dalam dan di situ ada proses pendaftarannya. Nah, itu sementara ya. Kenapa masih banyak yang bertanya kenapa yayasan terblokir, apa sebabnya? Yaitu tadi karena terkait dengan Perpres ya, Perpres yang keluar itu di tahun 2018 ya, dan ini berlaku efektifnya ya di tahun 2021 ya. Nah, itu sudah wajib. Jadi bagi yang belum melaporkan, makanya kemudian korporasinya ya, badan hukumnya misalnya PT, perkumpulan, yayasan atau badan usahanya, mungkin lembaga, CV yang sudah mendapat SK atau pengesahan menteri itu terblokir. Jadi jangan takut, yang penting siapkan data dan bahan Anda dan laporkan beneficial owner itu bisa langsung ya melalui website ahu.go.id itu, kemudian atau melalui notaris terdekat atau notaris tempat di mana Anda dulu mendirikan badan hukum atau badan usaha yang Anda dirikan. Nah, itu informasi dari saya ya sementara ini. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan dan masukan bagi rekan-rekan yang memiliki badan hukum atau badan usaha yang terblokir. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.